Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Halimah dengan nomor induk mahasiswa 8604 17259 UPBJJ Padang, Salut Mahakarya, Pasaman Barat. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Automated Online Proctoring atau AOP di universitas terbuka. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi dunia pendidikan, ujian secara daring sudah sangat lazim dilakukan saat ini. Namun, ada beberapa tantangan yang harus kita selesaikan dalam hal ini. Contohnya saja, bagaimana memastikan proses ujian daring tersebut dilakukan secara adil bagi semua peserta ujian. Nah, untuk menjawab tantangan dan permasalahan-permasalahan tersebut, Universitas Terbuka mulai memperkenalkan sistem yang disebut Automated Online Proctoring atau AOP. Pada video ini, kita akan membahas tentang AOP itu sendiri. Apa itu AOP atau Automated Online Proctoring? Yaitu sistem pengawasan ujian daring yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI, yaitu untuk membantu atau memantau peserta selama ujian berlangsung. Jika pada ujian tatap muka ada pengawas, maka dalam ujian daring ada itu sistem ini, yaitu AOP sebagai pengawas kita yang dilakukan secara otomatis di dalam perangkat kita atau dalam perangkat yang digunakan oleh peserta. Sistem dapat memantau berbagai aktivitas yang terjadi selama ujian berlangsung, seperti keberadaan dan wajah peserta di kamera, aktivitas yang tidak biasa, atau kondisi yang berpotensi dalam mengganggu kelancaran ujian. Tujuan dari penggunaan AOP ini bukanlah semata-mata untuk mencari kesalahan dari mahasiswa, tetapi untuk memastikan bahwa seluruh peserta mengikuti ujian dengan jujur dan memperoleh kesempatan yang sama. Pertanyaan kedua, bagaimana sistem ini bekerja? Nah, sebelum ujian dimulai, peserta akan diminta untuk memastikan kamera dan perangkat yang digunakan berfungsi dengan baik. Saat ujian berlangsung, sistem akan melakukan beberapa proses pemantauan, yaitu sistem akan melakukan verifikasi identitas melalui kamera untuk memastikan bahwa orang yang mengikuti ujian adalah orang yang sama dengan yang terdaftar. Yang kedua, sistem memantau keberadaan dari peserta selama ujian berlangsung. Misalnya, sistem dapat mendeteksi apabila peserta meninggalkan ujian dengan waktu yang sangat lama karena wajah tidak terlihat di kamera. Yang ketiga, sistem akan mencatat aktivitas yang dianggap tidak biasa. Namun, penting untuk kita ketahui, sistem tidak secara otomatis menyatakan orang tersebut melakukan kecurangan. Aktivitas yang terjadi hanya indikator yang nantinya akan ditinjau kembali oleh pihak yang berwenang. Dengan demikian, keputusan akhir tetap melibatkan pertimbangan manusia dan tidak dipenuhnya ditentukan oleh sistem. Selanjutnya, kita membahas tentang manfaat AOP dalam menjaga integritas akademik. Penggunaan AOP memberikan beberapa manfaat penting bagi dunia pendidikan. Yang pertama, sistem dapat membantu menciptakan ujian yang lebih adil. Semua peserta berada dalam aturan yang sama, sehingga kesempatan untuk memperoleh nilai secara tidak jujur dapat diminimalisir. Kedua, sistem membantu menjaga kredibilitas hasil ujian. Dan juga yang ketiga, teknologi ini mendukung pelaksanaan ujian jarak jauh. Universitas dapat menyelenggarakan ujian secara efektif meskipun siswa berada di lokasi yang berbeda. Yang keempat,
Penggunaan sistem ini dapat meningkatkan kepercayaan dosen, mahasiswa, dan masyarakat tentang menjaga nilai kejujuran dalam dunia pendidikan. Berikutnya, bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa? Nah, salah satu pertanyaan yang sangat sering sekali muncul adalah mengenai keamanan dan privasi dari data mahasiswa. Universitas memahami bahwa perlindungan data merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, penggunaan AOP disertai dengan kebijakan perlindungan yang sangat jelas. Data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk keperluan pelaksanaan dalam penguasaan ujian saja. Akses data juga dibatasi. Pihak yang berwenang saja yang bisa mengaksesnya sesuai kebutuhan akademik. Dan juga data disimpan menggunakan sistem keamanan yang sangat baik untuk mencegah penyalahgunaan atau pengaksesan oleh pihak-pihak lain. Universitas juga perlu memberikan informasi secara transparan mengenai jenis data yang dikumpulkan, tujuan penggunaannya, jangka waktu penyimpanan data, serta hak mahasiswa terkait dari data pribadi mereka. Dengan adanya transparansi dan perlindungan data yang baik, mahasiswa dapat melakukan ujian dengan tenang tanpa takut datanya nanti disalahgunakan atau bocor ataupun tersebar luas. Baiklah, semoga video tentang automated online proctoring ini dapat bermanfaat bagi dosen dan mahasiswa dalam mengetahui cara kerja dan manfaat dari AOP ini. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf saya masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.